Apakah saudara yakin bahwa saudara dan saya sedang di dalam perjalanan pada sebuah kota yang lain? Katakan, kota itu adalah Yerusalem baru yang ada di sorga. Amin. Jadi kita ini sedang dalam perjalanan, para kekasih. Makanya kita tidak boleh dibingungkan dengan berbagai macam hal. Itu sebab Anda dan saya sekarang, kalau kita menyadari bahwa demi harta sorgawi yang bisa kita terima, Tuhan bisa transfer di dunia kita. Dan kita juga akan memilikinya di sorga, kota yang akan datang. Katakan, kota saya yang akan datang. Yerusalem baru di sorga. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Wow. Jadi kalau saya dan Anda mempunyainya, maka Anda dan saya menjadi satu orang anak Tuhan yang sangat senang. Gak apa-apa, aku dibikin hancur nama baikku, gak apa-apa. Aku dibikin rugi, tidak apa-apa. Aku mempunyai tujuan yang lain. Aku mesti dapat harta sorgawi dalam hidupku. Aku mesti merdeka dari semua keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup. Aku pasti mempunyai sesuatu yang istimewa yang Allah Bapa sudah siapkan bagiku. Siapa yang letih lesu? Bila Anda datang dengan letih lesu, dengan sakit, tidak sembuh, dokter bahkan menambahi beban mental saudara, beban pikiran saudara. Wah, ibu atau bapak atau adik, ya, atau mbah, ini sulit. Ini terus terang saya harus bicara sebagai doktermu. Aku harus bilang ini sulit disembuhkan. Wah, nambahi beban saudara. Ayo para pengembara. Para pengembara. Every one of you that you are a wayfarer, please receive His word, His promises in you. Kalau saudara pegang perjanjiannya, maka engkau akan menjadi enteng. Dan engkau akan merasa, oh Tuhan, tidak apa-apa. Aku ngalamin begini. Aku dalam perjalanan, Tuhan. Engkau ingat Tuhan bahwa aku dalam perjalanan. Oke, jadi please tolong dalam hidupku. Saudara meminta dia menolong. Maka dia bilang, anakku, kamu meninggalkan rumahmu. Kamu sedang dalam perjalanan. Aku tahu, kamu dalam keadaan darurat. Kamu dalam keadaan yang kepepet. Boleh, aku akan membuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Itu sebab kenapa sih Tuhan kok sulit membuat mujizat? Karena kita tidak memandang pada kota yang akan datang. Saudara, kita maunya tinggal di sini terus. Saudara, kita harus punya pikiran, aku mau masuk dalam sorga. Yesus sudah lebih dulu masuk menyiapkan tempat bagiku. Amin. Luar biasa. Saudara, bagaimanakah pengembaraan ini? Saudara, dibutuhkan setia. Katakan, dibutuhkan kesetiaan saya, ketaatan saya, dan cinta saya kepada Tuhan Yesus. Saudara, coba. Ini merupakan, kalau saya pikir ini merupakan satu komitmen ini. Ya, setia, taat, cinta kepada Tuhan. Coba, apa enggak jatuh hati dia? Pasti jatuh hati. Anakku, sekarang apa yang kau butuhkan dalam perjalanan ini? Sebelum engkau masuk dalam kota yang akan datang. Apa yang kau butuhkan? Kesembuhan, keuangan, kerjaan. Anak-anakmu yang akan bangkit dan grown up, bertumbuh. Aku yang menanggung. Aku yang akan menanggungnya. Aku akan membuka jalan ketika engkau sudah tua. Engkau pensiun, tapi tidak ada yang pensiun. Tidak ada yang kasih uang. Aku yang akan menanggung semua. Sampai masa tuamu. Angkat tangan saudara. Aku Yesus tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya
dan mau menanggungkanmu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Luar biasa. Saudara mempunyai pengharapan kepadanya. Karena saudara berusaha, saya mau setia, saya mau tunduk dan taat, saya mau mencintai dia. Dalam perjalanan saya menuju pada kematian saya, yaitu saya akan dipindah, saya akan bermigrasi. Dari dunia ini, saya akan berpindah ke dalam kerajaannya. Kota yang baru, kota yang akan datang. Kalau saudara mempunyai pikiran sedemikian rohani, niscaya, katakan niscaya, saya akan di dunia ini amat lega. Amin. Para kekasih, saudara percaya demikian? Yakinkan diri saudara. Apa mau saudara susahin lagi? Ya, pastor tidak tahu bagaimana saya rugi kemarin itu minggu yang lalu. Aduh, uang saya amblas, ataupun dagangan saya disikat orang, ataupun semua jalan tertutup buat saya. Saudara, udah serahkan sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hamba ini sedang mengembara loh Tuhan. Hamba sedang dalam perjalanan. Tolong saya Tuhan. Saya dalam keadaan darurat Tuhan. Tolong kepada saya. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara seorang nasabah bank yang gede, dan bank ini sangat percaya pada bonafiditas keuangan saudara, pada likuiditas keuangan saudara, maka banknya akan memberikan 1 atau 2 atau 10 kartu. Bukan kartu kredit, tapi kartu prioritas. Saudara, kartu kredit itu rasanya kita ini tukang utang. Tapi kalau kartu prioritas ini, wah kita ini memang orang sugih banget. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh itu bank? Anda boleh memakainya tanpa batas. Kenapa? Karena bank percaya kepada Anda. Sebab kalau Anda ketinggalan pesawat, padahal itu saat yang gawat harus tiba pada hari ini jam sekian di negara atau kota tersebut, nggak usah. Susah, enggak usah. Saudara nangis terus gulung kuming begitu di bandara. Enggak perlu. Ya, saudara keluarkan, saudara punya kartu sakti ini. Saudara bilang, tolong antarkan 1 helikopter buat saya, atau 1 pesawat charter buat saya. Saudara, semua mulut tutup, sediakan. 2 jam kemudian saudara berangkat. Sendirian. Enggak pakai pilot. Para kekasih, kenapa? Kenapa? Karena saudara sangat mampu. Rasanya semua orang itu akan oke kepada saudara. Bapak membutuhkan helikopter? Apakah pesawat jet? Apakah yacht, kapal laut? Atau apa? Atau limosin? Atau rangkaian kereta api yang khusus? Kami bisa menyediakan. 10 gerbong kosong, cuma saudara sendiri, tanpa masinis. Mara kekasih, engkau bisa mendapatkannya. Ya no problem. Kenapa? Karena engkau sangat bonafid. Nah, kalau seorang manusia menjadi nasabah satu bank, begitu besar prioritas bank kepada dia, karena dia seorang yang bisa dipercaya, bank akan mengeluarkan lebih dulu berapa miliar atau berapa puluh miliar. Dia bisa dipercaya. Para kekasih, saudara mikir apa enggak? Saya mikir apa enggak? Bahwa Bapak kita itu luar biasa. Amin. Dia luar biasa. Apa yang saya tidak mampu, apa yang saudara tidak kuat, apa yang kita sudah mentok gak ada jalan. Oh, berapa kali dalam hidup saya dan dalam pelayanan kami, mentok sama sekali gak ada jalan. Mau apa saudara? Mau nangis? Oh, itu bukan tipe saya. Saudara, apa yang saya harus kerjakan? Yang saya harus kerjakan, berseru kepadanya. Tuhan, tolong kepada hamba. Hamba dalam perjalanan. Hamba taat, hamba setia. Hamba mencintai Engkau. Hamba tidak punya apa-apa yang lain yang bisa hamba unggulkan kepadamu. Cuma itu. Tolong hamba. Engkau dan saya harus ingat, kita dalam perjalanan. Di dalam perjalanan dibutuhkan hal-hal darurat yang akan mensupply dan mendukung dan mensupport kita pada satu saat. Itu sebab Anda dan saya, kita harus selalu sadar
dalam perjalanan imanku. Aku disupport oleh Tuhan. Aku di backup oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Apapun yang aku alami, sakitkah aku, tidak punya uangkah, tidak ada kerjaankah, sedang mengalami perlawanan, permusuhan, ada orang tidak suka sama aku, no problem. I just surrender my life to Him and I just praising His name because He is so mighty and nothing is impossible before Him. Saudara, engkau begitu yakin, begitu percaya. Itu sebab 3 unsur ini, katakan, saya harus setia, saya harus taat, dan saya harus mencintai Tuhan. Wow, itu harga mahal. Jelas mahal. Ini tidak murah ini. Ini mahal punya. Saudara, kalau saya dan Anda bisa mempersembahkan kepadanya semua yang mahal, semua yang luar biasa indah yang kita seorang manusia bisa memberi kepadanya, ini lebih berharga dari jumlah uang berapapun yang engkau bisa beri kepadanya. Kalau saya dan Anda mengerti tentang judul ini, setia, taat, cinta kepada Tuhan Yesus, maka, katakan maka, saya bisa pastikan perjalanan pengembaraan saya luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Tidak terbatas kuasa Allah. Saya juga Kalau lain ditolong, di sini kami ya Yesus, segala kekurangan kami, kami mengharapkan belas kasih-Mu kepada kami. Di ujung kaki Engkau, begitu banyak kekurangan-kekurangan kami. Oh Tuhan, sangat-sangat manusiawi kami Tuhan, banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi malam hari ini Engkau akan penuhkan semuanya, Engkau akan pulihkan kami, dan Engkau akan jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh diberkati. Pengorbanan kami, kesetiaan kami kepada Engkau akan Engkau berikan berkat-berkat yang luar biasa ya Bapa. Akan kami bawa pulang dalam hidup kami, akan kami meteraikan di dalam tiap jalan hidup kami, dan kami yakin Tuhan, perkara-perkara Allah yang ajaib mudah terjadi dalam hidup kami. Itulah berkat yang Kau berikan kepada kami, keuntungan demi keuntungan, berkat demi berkat akan menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.